Tak ada yang menyangka. Seorang santri sederhana dari pelosok desa, yang setiap hari hanya mengenakan sarung lusuh dan sandal tipis yang hampir putus, tiba-tiba dipanggil ke sebuah istana megah di negeri Arab. Ia mengira akan diuji. Ia mengira akan diminta membuktikan hafalannya. Namun yang ia dengar justru membuat lututnya lemas. Sang sultan menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Aku pilih kau jadi imam putriku, bukan karena hartamu, bukan karena nasabmu, tapi karena imanmu." Dan saat itu, air mata sang santri jatuh tanpa mampu ia tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Teladan, semoga hari ini Allah limpahkan keberkahan dan ketenangan untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang menyentuh hati tentang keikhlasan, keteguhan iman, dan bagaimana Allah meninggikan derajat hambanya yang tulus. Sebelum kita mulai, dukung channel Lentera Teladan dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Dukungan Anda sangat berarti untuk dakwah kebaikan ini. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil yang bahkan jarang disebut di peta, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad. Desa itu terletak di antara hamparan sawah yang luas dan perbukitan hijau yang memeluknya seperti dinding alami. Jalan menuju ke sana masih berupa tanah berbatu. Jika musim hujan tiba, kendaraan pun enggan masuk karena lumpur yang lengket dan licin. Listrik kadang menyala, kadang padam. Sinyal telepon sering hilang. Namun bagi Ahmad, desa itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah tanah yang menumbuhkan doa-doa dan harapan. Ahmad tinggal di rumah kayu sederhana beratap seng yang berderit ketika diterpa angin. Dindingnya sudah mulai kusam, beberapa bagiannya ditambal papan bekas. Di depan rumah, ibunya menanam bunga-bunga kecil dalam kalengket yang tak terpakai. Meski sederhana, rumah itu selalu terasa hangat. Bukan karena perabotnya, tapi karena suasana kasih yang tak pernah putus. Ayah Ahmad adalah seorang petani penggarap. Ia tak memiliki sawah sendiri. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, sang ayah sudah bangun, berwudu, lalu membangunkan Ahmad dengan suara lembut. "Mat, bangun nak. Jangan sampai rezeki kita lebih dulu bangun daripada kita." Kalimat itu selalu diucapkan dengan senyum. Ahmad kecil belum sepenuhnya memahami maknanya. Tapi ia tahu satu hal. Ayahnya ingin ia menjadi pribadi yang disiplin dan dekat dengan Allah. Ibunya adalah penjual kue keliling. Setiap pagi selepas subuh, dapur kecil mereka sudah mengepul. Aroma kue pisang kukus dan onde-onde sederhana memenuhi ruangan. Dengan keranjang anyaman di tangan, ibunya berjalan menyusuri kampung menjajakan dagangan. Penghasilan mereka tak seberapa. Kadang cukup untuk makan, kadang harus berhemat. Namun di tengah keterbatasan itu, Ahmad tidak pernah mendengar orang tuanya mengeluh tentang takdir. Jika hasil panen ayahnya sedikit, sang ayah hanya berkata, "Mungkin ini cara Allah mengajarkan kita sabar." Jika dagangan ibunya tak habis, ia tersenyum dan berkata, "Besok kita coba lagi, insya Allah ada rezeki." Sejak kecil, Ahmad diajarkan satu hal yang selalu diulang-ulang oleh kedua orang tuanya. Jangan pernah miskin iman, meski hidup serba kekurangan. "Kalau harta kita sedikit, itu biasa," kata ibunya suatu malam ketika mereka makan dengan lauk tempe goreng dan sambal sederhana. "Tapi kalau iman kita yang hilang, itu musibah besar." Kata-kata itu melekat dalam hati Ahmad. Ia tumbuh bukan dengan mainan mahal atau pakaian bagus, tetapi dengan nasihat yang membentuk jiwanya. Ketika usianya menginjak 7 tahun, Ahmad dimasukkan ke pesantren kecil di ujung desa. Bangunannya jauh dari kata megah. Dindingnya sebagian dari kayu, sebagian dari bata yang tak diplester rapi. Catnya sudah mengelupas. Atapnya sering bocor jika hujan turun deras. Namun di tempat itulah Ahmad menemukan dunia yang memperkaya hatinya. Ia belajar mengaji di atas tikar pandan yang sudah usang. Lampu penerangan hanya satu bohlam redup yang digantung di tengah ruangan. Jika listrik padam, mereka menyalakan lampu minyak. Namun tak satu pun santri mengeluh. Mereka duduk bersila, membuka mushaf, dan membaca ayat demi ayat dengan penuh kesungguhan. Ahmad termasuk santri yang tekun.
Ia bukan yang paling cepat menghafal, tapi ia paling jarang menyerah. Jika teman-temannya sudah tertidur, ia masih duduk bersandar di tiang kayu, mengulang hafalan dengan suara pelan agar tak mengganggu yang lain. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Atap asrama bocor di beberapa titik. Air menetes tepat di atas tempat tidurnya. Beberapa santri pindah ke sudut ruangan yang lebih kering. Ahmad hanya menggeser tikarnya sedikit dan tetap melanjutkan membaca Al-Quran. Seorang teman bertanya, "Mat, kenapa tidak pindah saja?" Ahmad tersenyum. "Biar saja. Airnya cuma sedikit. Yang penting hafalanku jangan bocor." Jawaban itu sederhana, tapi menunjukkan cara berpikirnya. Ia lebih takut kehilangan hafalan daripada kebasahan karena hujan. Di pesantren itu, Ahmad juga belajar arti berbagi. Jika ibunya memberinya bekal lebih, ia tak pernah makan sendirian. Ia akan memanggil teman yang terlihat tak membawa makanan. "Ayo, kita makan sama-sama," katanya. Ia tahu bagaimana rasanya kekurangan. Maka ia tak ingin orang lain merasakan sendirian. Meski hidupnya serba sederhana, Ahmad memiliki mimpi besar. Ia ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Bukan untuk dikenal, tapi agar hidupnya tidak sia-sia. Suatu sore, ketika membantu ayahnya di sawah, Ahmad bertanya, "Yah, kenapa ayah tidak pernah marah pada keadaan kita?" Ayahnya menghentikan cangkulnya, menatap hamparan padi yang mulai menguning. "Mat, kita ini mungkin miskin harta, tapi Allah beri kita kesehatan, keluarga yang utuh, dan kesempatan beribadah. Itu sudah kekayaan besar. Kalau kita sibuk menghitung apa yang tidak kita punya, kita lupa mensyukuri apa yang sudah ada." Ahmad terdiam. Angin sore menyapu wajahnya. Ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, ia berjanji dalam hati, ia tak akan pernah menyalahkan takdir. Ia akan menjadikan kekurangan sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Hari-hari Ahmad di desa kecil itu mungkin tampak biasa bagi orang lain. Bangun sebelum subuh, membantu orang tua, berangkat ke pesantren, mengaji hingga malam. Tak ada sorotan, tak ada pujian, tak ada kemewahan. Namun justru dalam kesederhanaan itulah karakternya ditempa. Ia belajar bahwa kehormatan bukan berasal dari pakaian mahal, tapi dari akhlak yang terjaga. Ia belajar bahwa kekuatan bukan dari otot, tapi dari kesabaran. Dan ia belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang ia miliki, melainkan seberapa dalam imannya. Desa kecil yang jarang disebut di peta itu mungkin tak dikenal dunia. Namun dari tempat sederhana itulah tumbuh seorang pemuda yang hatinya kaya. Seorang pemuda yang kelak akan membuktikan bahwa nasihat orang tuanya benar adanya. Jangan pernah miskin iman, meski hidup serba kekurangan. Dan tanpa ia sadari, setiap sujud panjangnya di lantai kayu pesantren itu sedang mengantarkannya menuju takdir besar yang telah Allah siapkan. Hari-hari Ahmad di pesantren tidak selalu mudah. Bahkan, seringkali terasa sangat berat untuk ukuran seorang pemuda seusianya. Bukan karena pelajaran yang sulit, bukan karena teguran guru, tetapi karena kenyataan hidup yang tak bisa ia hindari, keterbatasan. Bagi sebagian santri lain, kiriman uang dari orang tua datang setiap minggu. Mereka bisa membeli makanan tambahan di warung kecil dekat pesantren. Mereka bisa membeli buku baru, sandal baru, atau sekadar jajanan untuk mengisi waktu luang. Namun bagi Ahmad, kiriman itu jarang datang. Bukan karena orang tuanya tidak peduli, tetapi karena mereka memang tidak memiliki lebih untuk dikirim. Ada hari-hari di mana Ahmad membuka tas kecilnya dan hanya menemukan beberapa keping uang logam. Ia menghitungnya perlahan, berharap cukup untuk membeli lauk sederhana. Namun seringkali, jumlahnya bahkan tidak cukup untuk itu. Pada hari-hari seperti itu, Ahmad memilih berpuasa. Bukan karena ia sedang mengejar pahala sunnah semata, tapi karena memang tidak ada yang bisa ia makan. Ketika waktu makan siang tiba, para santri lain duduk berkelompok, membuka bekal atau membeli makanan. Ahmad biasanya pergi ke sumur, mengambil air, lalu meminumnya perlahan. Air itu terasa dingin di tenggorokannya, namun tidak sepenuhnya menghilangkan rasa lapar di perutnya.
Ia tersenyum jika ada yang bertanya. Aku sedang puasa, jawabnya singkat. Ia tidak ingin siapapun merasa kasihan. Ia tidak ingin kekurangannya menjadi bahan pembicaraan. Rasa lapar itu menjadi teman yang diam-diam ia kenal. Awalnya terasa menyiksa, tetapi lama-kelamaan ia belajar menerimanya. Ia justru menjadikan rasa lapar itu sebagai pengingat bahwa hidup ini bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kesabaran. Suatu siang, seorang temannya bernama Farid menghampirinya. "Mat, kau tidak makan?" tanya Farid. Ahmad menggeleng sambil tersenyum. "Tidak, aku puasa." Farid mengangguk, meski ia tidak benar-benar tahu bahwa puasa itu bukan pilihan, melainkan keadaan. Di waktu lain, Ahmad pernah berdiri di depan warung kecil pesantren. Ia melihat etalase berisi gorengan hangat. Aroma tempe goreng dan bakwan menyebar di udara, menggoda siapapun yang menciumnya. Ia merogoh sakunya. Kosong. Ahmad hanya berdiri beberapa detik, lalu berbalik pergi. Bukan karena ia tidak ingin, tapi karena ia tahu, memaksakan diri hanya akan menyulitkan orang tuanya nanti. Ia memilih kembali ke masjid, duduk di pojok, membuka mushafnya, dan membaca. Ia belajar mengganti keinginan dunia dengan ketenangan akhirat. Ujian Ahmad bukan hanya tentang lapar, tapi juga tentang perasaan. Setiap akhir pekan, banyak santri dijemput oleh orang tua mereka. Mobil-mobil berhenti di depan gerbang pesantren. Tawa dan pelukan terjadi di mana-mana. Ahmad sering berdiri di kejauhan, memperhatikan. Ia melihat seorang ayah memeluk anaknya dengan bangga. Ia melihat seorang ibu merapikan peci anaknya dengan penuh kasih. Hatinya terasa hangat, tapi juga sedikit perih. Bukan karena iri, tapi karena ia merindukan orang tuanya. Namun ia tahu, perjalanan dari desanya ke pesantren terlalu jauh dan terlalu mahal untuk sering dilakukan. Ketika santri lain pulang naik kendaraan, Ahmad berjalan kaki. Jaraknya tidak dekat. Berkilometer-kilometer ia tempuh dengan sandal sederhana yang sudah mulai tipis. Panas matahari membakar kulitnya di siang hari, dan angin dingin menusuk di sore hari. Namun ia tetap berjalan. Setiap langkahnya diiringi zikir pelan. Allah, Allah, Allah. Ia tidak ingin langkah itu terasa berat. Ia ingin setiap langkah menjadi ibadah. Suatu hari, sandalnya putus di tengah jalan. Ia berhenti, menatap sandal itu beberapa saat. Lalu ia duduk di pinggir jalan, mengikatnya dengan tali kecil yang ia temukan di tanah. Ia tersenyum kecil. Masih bisa dipakai, bisiknya. Bagi Ahmad, selama masih bisa berjalan, itu sudah cukup. Namun ujian terbesar Ahmad bukanlah lapar atau lelah, melainkan menjaga hatinya agar tetap bersih. Ada malam-malam di mana rasa sedih datang diam-diam. Ketika semua santri sudah tertidur, Ahmad duduk sendirian di sudut masjid. Lampu redup menerangi ruangan. Ia menengadahkan tangan. "Ya Allah," bisiknya lirih. Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak meminta kekayaan. Ia tidak meminta kemudahan. Ia hanya meminta satu hal. "Jangan jauhkan aku dari MU. Ya Allah." Setelah itu, ia bersujud. Sujudnya lama. Sangat lama. Seolah ia tidak ingin bangkit. Di dalam sujud itu, ia mencurahkan semua yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Rasa lelah, rasa sepi, rasa takut, dan harapan. Namun anehnya, setiap kali ia bangkit dari sujud itu, hatinya terasa lebih ringan. Seolah ada kekuatan yang mengisi ulang jiwanya. Seolah Allah sedang memeluknya dengan cara yang tak terlihat. Ahmad mulai memahami satu hal. Keterbatasan bukanlah hukuman. Ia adalah ujian yang membentuk. Ia belajar bahwa lapar bisa mengajarkan empati. Ia belajar bahwa berjalan kaki bisa mengajarkan kesabaran. Ia belajar bahwa kesendirian bisa mengajarkan kedekatan dengan Allah. Dan yang paling penting, ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang dimiliki, tetapi dari siapa yang selalu bersamanya. Dan bagi Ahmad, selama Allah bersamanya, ia tidak pernah benar-benar miskin. Malam demi malam, ia terus memperpanjang sujudnya. Bukan karena ia lemah,
Tapi karena ia tahu, disitulah kekuatannya lahir. Ia mungkin tidak memiliki harta. Ia mungkin tidak memiliki kemewahan. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia memiliki iman yang tumbuh dalam diam. Dan tanpa ia sadari, setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam itu sedang menjadi saksi bahwa Allah sedang menyiapkannya untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu berjalan seperti biasa. Matahari pagi menyinari halaman pesantren yang berdebu. Para santri duduk melingkar, mengulang hafalan dengan suara pelan yang saling bersahutan. Tak ada yang istimewa. Tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Hingga menjelang siang, suara kendaraan asing terdengar memasuki gerbang pesantren. Itu bukan suara sepeda motor tua seperti biasanya. Bukan pula mobil bak terbuka milik warga desa. Suaranya halus, berat, dan berbeda. Para santri saling berpandangan. Beberapa berdiri, mengintip dari balik jendela kayu. 2 mobil hitam mengilap berhenti di depan kantor pesantren. Beberapa pria berpakaian rapi turun. Jubah mereka bersih. Sorban mereka tersusun sempurna. Aroma minyak wangi khas timur tengah tercium bahkan hingga ke serambi masjid. Kedatangan mereka mengundang tanda tanya besar. Ahmad yang saat itu sedang menyapu halaman hanya melirik sekilas. Ia tidak terlalu memikirkan. Baginya, tamu adalah urusan para ustaz dan kiai. Ia melanjutkan pekerjaannya. Namun suasana pesantren berubah menjadi hening yang tak biasa. Beberapa ustaz bergegas menyambut rombongan itu. Mereka dipersilakan masuk ruang tamu sederhana yang dindingnya penuh rak kitab kuning. Pembicaraan berlangsung cukup lama. Para santri mulai berbisik-bisik. Siapa mereka? Katanya dari Arab. Untuk apa ke sini? Ahmad tetap memilih diam. Ia duduk di serambi, membuka mushaf, mencoba fokus pada bacaannya. Namun rasa penasaran tetap menyelinap di hatinya. 1 jam berlalu. 2 jam. Akhirnya, pintu ruang tamu terbuka. Sang kiai keluar bersama salah satu tamu utama. Seorang pria parubaya dengan wajah tegas namun teduh. Janggutnya terawat. Sorot matanya tajam namun lembut. Semua santri berdiri menghormati. Sang kiai mengangkat tangannya memberi isyarat agar mereka duduk kembali. Lalu beliau berkata dengan suara tenang namun jelas. Anak-anakku, hari ini kita kedatangan tamu kehormatan dari Timur Tengah. Mereka adalah utusan dari seorang sultan di negeri Arab. Suasana mendadak sunyi total. Sultan? Kata itu terasa begitu jauh dari kehidupan mereka. Sang kiai melanjutkan. Sang sultan tengah mencari seorang imam yang kelak akan mendampingi putrinya. Putrinya dikenal salehah, cerdas, dan teguh dalam agama. Namun beliau tidak mencari lelaki berdasarkan harta atau keturunan. Beberapa santri mulai saling pandang dengan wajah tak percaya. Beliau mencari seseorang yang kuat imannya, yang menjaga syalatnya, yang tidak mencintai dunia secara berlebihan. Kalimat itu membuat udara terasa semakin berat. Ahmad menunduk. Ia merasa pembicaraan itu seperti cerita dari dunia lain. Sang kiai melanjutkan. Banyak kandidat dari keluarga terpandang telah diperkenalkan. Putra pejabat, pengusaha, ulama besar. Namun semuanya belum membuat hati Sultan yakin. Beberapa santri terlihat kagum. Namun Ahmad hanya berpikir satu hal. Orang seperti apa yang akan dipilih? Pasti seseorang yang luar biasa. Bukan dari tempat sederhana seperti ini. Kemudian, tiba-tiba, sang kiai berhenti sejenak. Beliau menatap barisan santri satu persatu. Hingga akhirnya pandangannya berhenti pada seseorang di sudut. Ahmad. Panggilnya lembut. Jantung Ahmad terasa seperti berhenti berdetak. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Saya, Yai. Iya. Kemarilah. Langkah Ahmad terasa berat. Ia berdiri, berjalan perlahan ke depan. Seluruh mata tertuju padanya. Ia merasa bingung. Apa kesalahannya? Apakah ia melakukan pelanggaran? Sang kiai meletakkan tangan di bahunya. Utusan ini meminta rekomendasi dariku. Dan aku menyebut namamu. Seisi ruangan seperti kehilangan suara.
Ahmad terdiam. "Nah, nama saya, Yai?" Suaranya hampir tak terdengar. Sang utusan sultan menatap Ahmad dengan seksama. Pandangan yang dalam, seolah menilai bukan hanya penampilan, tetapi juga ketenangan batinnya. Ahmad merasa kecil. Sarungnya sederhana. Bajunya mulai pudar warnanya. Sandalnya bahkan sedikit retak di bagian depan. Ia bukan anak pejabat. Bukan anak ulama terkenal. Ia hanyalah santri desa. "Kenapa saya, Yai?" bisiknya lirih. Sang kiai tersenyum tipis. "Karena aku melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat." Ahmad menelan ludah. Ia merasa ini seperti mimpi yang tidak masuk akal. Utusan itu akhirnya berbicara dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih. "Kami tidak mencari lelaki yang kaya," katanya tenang. "Kami mencari lelaki yang hatinya kaya." Ahmad tak tahu harus berkata apa. Pikirannya berputar. Bagaimana mungkin dirinya? Ia bahkan sering tak punya lauk. Ia sering berjalan kaki berkilo-kilometer. Apa yang bisa ia tawarkan kepada seorang putri sultan? Salah satu santri di belakang berbisik pelan. "Ini pasti salah pilih." Ahmad sendiri merasa demikian. Namun sang kiai kembali berkata, "Ahmad, ini bukan keputusan yang harus kau jawab sekarang. Tapi bersiaplah. Jika Allah membukakan jalan, jangan kau tutup dengan rasa rendah diri." Kata-kata itu menancap dalam. Rendah diri. Ya, itulah yang sedang ia rasakan. Utusan itu kemudian menyerahkan sebuah amplop resmi kepada sang kiai. Isinya adalah undangan untuk Ahmad datang ke negeri Arab, bertemu langsung dengan sultan. Bukan untuk langsung menikah. Bukan untuk langsung diterima. Tapi untuk diuji. Ahmad memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Namanya tertulis jelas di sana. Ahmad bin Rahman. Ia merasa dunia yang selama ini kecil tiba-tiba terbuka lebar. Namun di saat yang sama, rasa takut menyelimutinya. Apakah ini benar jalan untuknya? Ataukah hanya ujian yang akan mempermalukannya? Hari itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Ahmad duduk sendirian di serambi masjid. Amplop itu masih di tangannya. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga. "Ya Allah, kalau ini baik untuk agamaku, dekatkanlah. Tapi kalau ini hanya akan membuatku jauh dari MU, maka palingkanlah." Air matanya jatuh perlahan. Undangan itu terasa seperti mimpi yang tak masuk akal. Namun jauh di dalam takdir yang belum ia pahami, sebuah pintu besar telah mulai terbuka. Dan Ahmad baru saja berdiri di ambangnya. Hari itu berjalan seperti biasa. Matahari pagi menyinari halaman pesantren yang berdebu. Para santri duduk melingkar, mengulang hafalan dengan suara pelan yang saling bersahutan. Tak ada yang istimewa. Tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Hingga menjelang siang, suara kendaraan asing terdengar memasuki gerbang pesantren. Itu bukan suara sepeda motor tua seperti biasanya. Bukan pula mobil bak terbuka milik warga desa. Suaranya halus, berat, dan berbeda. Para santri saling berpandangan. Beberapa berdiri, mengintip dari balik jendela kayu. Dua mobil hitam mengilap berhenti di depan kantor pesantren. Beberapa pria berpakaian rapi turun. Jubah mereka bersih. Sorban mereka tersusun sempurna. Aroma minyak wangi khas timur tengah tercium bahkan hingga ke serambi masjid. Kedatangan mereka mengundang tanda tanya besar. Ahmad yang saat itu sedang menyapu halaman hanya melirik sekilas. Ia tidak terlalu memikirkan. Baginya, tamu adalah urusan para ustaz dan kiai. Ia melanjutkan pekerjaannya. Namun suasana pesantren berubah menjadi hening yang tak biasa. Beberapa ustaz bergegas menyambut rombongan itu. Mereka dipersilakan masuk ruang tamu sederhana yang dindingnya penuh rak kitab kuning. Pembicaraan berlangsung cukup lama. Para santri mulai berbisik-bisik. "Siapa mereka?" Katanya dari Arab. "Untuk apa ke sini?" Ahmad tetap memilih diam. Ia duduk di serambi, membuka mushaf, mencoba fokus pada bacaannya. Namun rasa penasaran tetap menyelinap di hatinya. 1 jam berlalu. 2 jam. Akhirnya, pintu ruang tamu terbuka.
Sang kiai keluar bersama salah satu tamu utama, seorang pria parubaya dengan wajah tegas namun teduh. Janggutnya terawat. Sorot matanya tajam namun lembut. Semua santri berdiri menghormati. Sang kiai mengangkat tangannya memberi isyarat agar mereka duduk kembali. Lalu beliau berkata dengan suara tenang namun jelas. Anak-anakku, hari ini kita kedatangan tamu kehormatan dari Timur Tengah. Mereka adalah utusan dari seorang sultan di negeri Arab. Suasana mendadak sunyi total. Sultan? Kata itu terasa begitu jauh dari kehidupan mereka. Sang kiai melanjutkan. Sang sultan tengah mencari seorang imam yang kelak akan mendampingi putrinya. Putrinya dikenal salehah, cerdas, dan teguh dalam agama. Namun beliau tidak mencari lelaki berdasarkan harta atau keturunan. Beberapa santri mulai saling pandang dengan wajah tak percaya. Beliau mencari seseorang yang kuat imannya, yang menjaga syalatnya, yang tidak mencintai dunia secara berlebihan. Kalimat itu membuat udara terasa semakin berat. Ahmad menunduk. Ia merasa pembicaraan itu seperti cerita dari dunia lain. Sang kiai melanjutkan. Banyak kandidat dari keluarga terpandang telah diperkenalkan. Putra pejabat, pengusaha, ulama besar. Namun semuanya belum membuat hati Sultan yakin. Beberapa santri terlihat kagum. Namun Ahmad hanya berpikir satu hal. Orang seperti apa yang akan dipilih? Pasti seseorang yang luar biasa. Bukan dari tempat sederhana seperti ini. Kemudian, tiba-tiba, sang kiai berhenti sejenak. Beliau menatap barisan santri satu persatu. Hingga akhirnya pandangannya berhenti pada seseorang di sudut. Ahmad. Panggilnya lembut. Jantung Ahmad terasa seperti berhenti berdetak. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Saya, Yai. Iya. Kemarilah. Langkah Ahmad terasa berat. Ia berdiri, berjalan perlahan ke depan. Seluruh mata tertuju padanya. Ia merasa bingung. Apa kesalahannya? Apakah ia melakukan pelanggaran? Sang kiai meletakkan tangan di bahunya. Utusan ini meminta rekomendasi dariku. Dan aku menyebut namamu. Seisi ruangan seperti kehilangan suara. Ahmad terdiam. Nah, nama saya, Yai? Suaranya hampir tak terdengar. Sang utusan sultan menatap Ahmad dengan seksama. Pandangan yang dalam. Seolah menilai bukan hanya penampilan, tetapi juga ketenangan batinnya. Ahmad merasa kecil. Sarungnya sederhana. Bajunya mulai pudar warnanya. Sandalnya bahkan sedikit retak di bagian depan. Ia bukan anak pejabat. Bukan anak ulama terkenal. Ia hanyalah santri desa. Kenapa saya, Yai? Bisiknya lirih. Sang kiai tersenyum tipis. Karena aku melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat. Ahmad menelan ludah. Ia merasa ini seperti mimpi yang tidak masuk akal. Utusan itu akhirnya berbicara dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih. Kami tidak mencari lelaki yang kaya, katanya tenang. Kami mencari lelaki yang hatinya kaya. Ahmad tak tahu harus berkata apa. Pikirannya berputar. Bagaimana mungkin dirinya? Ia bahkan sering tak punya lauk. Ia sering berjalan kaki berkilo-kilometer. Apa yang bisa ia tawarkan kepada seorang putri sultan? Salah satu santri di belakang berbisik pelan. Ini pasti salah pilih. Ahmad sendiri merasa demikian. Namun sang kiai kembali berkata, Ahmad, ini bukan keputusan yang harus kau jawab sekarang. Tapi bersiaplah. Jika Allah membukakan jalan, jangan kau tutup dengan rasa rendah diri. Kata-kata itu menancap dalam. Rendah diri. Ya, itulah yang sedang ia rasakan. Utusan itu kemudian menyerahkan sebuah amplop resmi kepada sang kiai. Isinya adalah undangan untuk Ahmad datang ke negeri Arab, bertemu langsung dengan Sultan. Bukan untuk langsung menikah. Bukan untuk langsung diterima. Tapi untuk diuji. Ahmad memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Namanya tertulis jelas di sana. Ahmad bin Rahman. Ia merasa dunia yang selama ini kecil tiba-tiba terbuka lebar. Namun di saat yang sama, rasa takut menyelimutinya. Apakah ini benar jalan untuknya?
Ataukah hanya ujian yang akan mempermalukannya? Hari itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Ahmad duduk sendirian di serambi masjid. Amplop itu masih di tangannya. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ya Allah, kalau ini baik untuk agamaku, dekatkanlah. Tapi kalau ini hanya akan membuatku jauh dari MU, maka palingkanlah. Air matanya jatuh perlahan. Undangan itu terasa seperti mimpi yang tak masuk akal. Namun jauh di dalam takdir yang belum ia pahami, sebuah pintu besar telah mulai terbuka. Dan Ahmad baru saja berdiri di ambangnya. Malam setelah undangan itu diterima, Ahmad hampir tidak bisa tidur. Amplop resmi dari negeri yang jauh itu tergeletak di samping bantal tipisnya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan istana, sultan, dan putri yang salehah itu berputar-putar di kepalanya. Namun bukan rasa bangga yang ia rasakan, melainkan takut. Takut jika semua ini hanyalah kesalahpahaman. Takut jika ia terlalu jauh melangkah dari tempatnya berpijak. Takut jika ia tak mampu menjaga hatinya tetap lurus. Keesokan paginya, ia menemui sang kiai. "Yai," suaranya pelan, "izinkan saya menolak." Sang kiai yang sedang membaca kitab menutup lembarannya perlahan. Beliau menatap Ahmad dengan pandangan yang tenang. "Kenapa, Nak?" "Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya apa-apa. Saya khawatir. Saya mempermalukan pesantren." Ruangan itu hening sejenak. Sang kiai lalu tersenyum lembut. "Ahmad, justru karena kau merasa bukan siapa-siapa, itulah sebabnya aku menyebut namamu." Ahmad terdiam. "Pergilah, Nak," lanjut sang kiai. "Jika ini bukan untukmu, Allah akan kembalikan dengan cara yang lebih indah. Dan jika ini memang untukmu, siapa kau hingga menolak takdir yang Allah siapkan?" Kalimat itu menembus relung hatinya. Ahmad menunduk. Ia sadar, selama ini ia takut bukan karena dunia, tetapi karena merasa tidak layak. Padahal, kelayakan bukan ditentukan oleh dirinya, melainkan oleh Allah. Hari keberangkatan pun tiba. Ahmad pulang ke desanya untuk meminta restu orang tua. Ibunya menangis ketika mendengar kabar itu. Bukan karena tak setuju, tetapi karena haru dan khawatir bercampur menjadi satu. "Mat, ibu tidak bisa memberimu bekal apa-apa," katanya sambil menggenggam tangan Ahmad. Ahmad tersenyum. Doa ibu lebih dari cukup. Ayahnya hanya memeluknya erat. Pelukan yang jarang ia lakukan, namun terasa sangat kuat. "Ingat satu hal," pesan sang ayah. "Dimanapun kau berdiri nanti, jangan pernah lepaskan syalatmu dan jangan tinggalkan sujudmu." Ahmad mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tak membawa koper mahal. Hanya tas sederhana berisi 2 pasang pakaian, 1 mushaf kecil yang sudah mulai lusuh, dan sarung kesayangannya. Pakaian paling rapi yang ia miliki hanyalah kemeja putih yang sedikit kebesaran dan peci hitam yang warnanya sudah tidak sepekat dulu. Namun ia menyetrikanya dengan penuh hati-hati. Ia ingin berangkat dengan sebaik mungkin, meski seadanya. Perjalanan menuju bandara adalah pengalaman pertama baginya. Ia belum pernah naik pesawat. Bahkan melihatnya dari dekat pun belum pernah. Ketika mobil yang membawanya melaju meninggalkan desa, Ahmad menoleh ke belakang. Sawah, rumah kayu, dan masjid kecil itu perlahan mengecil di kejauhan. Hatinya lah yang terasa membesar, dipenuhi doa dan harapan. Di bandara, segala sesuatu terasa asing. Lantai mengilap, layar besar dengan tulisan-tulisan bergerak cepat. Orang-orang berjalan tergesa dengan koper beroda. Ahmad berjalan pelan, mengikuti arahan salah satu perwakilan yang mendampinginya. Saat pertama kali duduk di kursi pesawat, jantungnya berdegup kencang. Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat. Ketika pesawat mulai bergerak dan akhirnya terangkat meninggalkan tanah, Ahmad spontan membaca doa safar dengan suara lirih. Subhanaladzi sahara lana hadza. Ia menatap keluar jendela. Awan putih membentang seperti lautan kapas. Desa kecilnya kini tak terlihat lagi. Di atas langit itu, Ahmad merasa sangat kecil. Namun justru di sanalah ia merasakan kebesaran Allah dengan begitu nyata. Ia memejamkan mata. Ya Allah,
Jika perjalanan ini engkau ridai, mudahkanlah. Jika tidak, cukupkan aku dengan apa yang engkau pilihkan. Perjalanan berjam-jam terasa seperti waktu untuk merenung. Ia mengingat kembali masa kecilnya. Mengingat ibunya yang berjalan kaki menjajakan kue. Mengingat ayahnya yang bercucuran keringat di sawah. Mengingat malam-malam panjangnya di pesantren. Semua itu seperti potongan-potongan perjalanan yang kini membawanya ke titik ini. Setibanya di negeri Arab, udara terasa berbeda. Hangat dan kering. Bahasa yang terdengar di sekelilingnya pun asing di telinga. Gedung-gedung tinggi berdiri megah. Jalan-jalan lebar dan bersih. Mobil-mobil mewah melintas dengan tenang. Ahmad menunduk sejenak. Ini bukan duniaku, batinnya. Namun ia segera mengoreksi pikirannya. Dimanapun bumi dipijak, itu tetap milik Allah. Mobil yang menjemputnya melaju menuju tempat penginapan yang telah disiapkan. Sepanjang perjalanan, ia melihat kemewahan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Namun anehnya, hatinya tidak tergoda. Ia justru merasa takut. Takut jika hatinya berubah. Takut jika kemewahan ini perlahan mengikis kesederhanaan yang selama ini ia jaga. Malam pertama di negeri itu, Ahmad tidak langsung tidur. Ia mengambil wudhu, lalu berdiri sholat. Sujudnya malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Air matanya kembali jatuh. Ya Allah, jangan engkau uji aku dengan dunia jika aku tak mampu menjaganya. Jangan engkau jadikan aku lupa diri. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik dari desa ke negeri asing. Ini adalah perjalanan iman. Perjalanan menguji apakah ia tetap menjadi Ahmad yang sama, santri sederhana yang mencintai sujudnya, atau berubah karena dunia yang tiba-tiba terbuka di hadapannya. Ketika ia akhirnya merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang jauh lebih empuk dari kasurnya di pesantren, ia justru merindukan tikar pandan dan suara jangkrik di malam desa. Namun ia tersenyum kecil. Karena ia tahu, dimanapun ia berada, selama Allah bersamanya, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Dan perjalanan penuh doa itu baru saja dimulai. Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit negeri Arab. Udara terasa hangat. Namun hati Ahmad justru terasa dingin oleh campuran gugup dan takjub. Mobil hitam yang menjemputnya melaju perlahan memasuki kawasan istana. Dari kejauhan saja, bangunan itu sudah tampak luar biasa. Gerbangnya tinggi dan kokoh, dihiasi ukiran kaligrafi yang indah. Petugas penjaga berdiri tegap dengan pakaian resmi yang rapi. Ketika gerbang terbuka perlahan, Ahmad merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya selama ini. Mobil berhenti tepat di depan bangunan utama. Istana itu begitu megah. Kubahnya menjulang dengan kilauan emas yang memantulkan cahaya matahari. Lampu-lampu kristal terlihat bahkan dari luar, berkilau seperti bintang yang tergantung di langit-langit. Dindingnya bersih dan mengilap, dihiasi ornamen khas Timur Tengah yang rumit dan elegan. Ketika pintu mobil dibukakan, Ahmad menarik napas panjang. Ingat Allah, bisiknya pada diri sendiri. Ia melangkah turun. Sepatunya menyentuh lantai marmer putih yang begitu bersih hingga bayangannya sendiri terlihat samar di permukaannya. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena fisik, tetapi karena kesadaran bahwa ia berdiri di tempat yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dari cerita. Di dalam istana, suasana terasa tenang dan tertib. Pendingin ruangan membuat udara sejuk. Aroma harum menyebar lembut, bukan menyengat. Tetapi cukup untuk membuat siapapun sadar bahwa tempat ini berbeda dari manapun yang pernah ia kunjungi. Ahmad menunduk. Ia merasa seperti setitik debu di tengah kemewahan. Sarung dan kemeja putih yang ia kenakan terasa sangat sederhana dibandingkan pakaian para staf istana yang begitu rapi dan mahal. Ia menatap sekilas ke arah lampu gantung besar yang tergantung di aula utama. Kristalnya berkilauan, memantulkan cahaya ke segala arah. Untuk sesaat, hatinya bergetar. Bagaimana mungkin seorang santri desa seperti dirinya bisa berdiri di sini? Namun ia segera memejamkan mata sejenak. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir itu mengalir pelan dalam hatinya. Ia tidak ingin silau oleh kemewahan.
Ia tidak ingin hatinya terpikat oleh apa yang dilihat mata. Seorang pria yang sebelumnya menjemputnya memberi isyarat agar ia mengikuti. Langkah Ahmad bergema pelan di atas lantai marmer. Setiap suara terasa jelas di ruangan luas itu. Ia mencoba menjaga napasnya tetap tenang. Dalam hati, ia terus mengulang doa. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini lebih besar di hatiku daripada akhirat. Mereka melewati lorong panjang dengan dinding berhias kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang diukir indah. Ahmad memperhatikan salah satu ayat tentang ketakwaan. Hatinya sedikit tenang. Istana ini megah, pikirnya, tetapi tetap saja dihiasi firman Allah. Itu berarti pemiliknya masih menempatkan agama di tempat yang tinggi. Akhirnya, ia sampai di sebuah ruang tunggu besar. Karpetnya tebal dan lembut. Kursi-kursinya berlapis kain mewah dengan ukiran kayu yang halus. Di tengah ruangan, terdapat meja panjang dengan hiasan bunga segar yang tertata sempurna. Ahmad dipersilakan duduk. Ia duduk dengan hati-hati, seolah takut mengotori tempat itu. Punggungnya tegak, tangannya bertaut di atas lutut. Waktu terasa berjalan lambat. Detik demi detik seperti menguji ketenangannya. Dalam keheningan itu, suara hatinya mulai berbicara. Apa yang kau lakukan di sini, Ahmad? Ini bukan tempatmu. Namun ia segera melawan pikiran itu. Dimanapun aku berada, jika Allah mengizinkan, itu adalah tempatku. Ia kembali membaca zikir. Tak lama kemudian, pintu besar di ujung ruangan terbuka perlahan. Beberapa orang masuk terlebih dahulu. Lalu di belakang mereka berjalan seorang pria berwibawa dengan jubah putih bersih dan sorban yang tersusun rapi. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Ahmad tahu, tanpa perlu diberitahu, itulah Sultan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berdiri dengan sopan, menunduk hormat. Sultan mendekat dengan langkah mantap. Tidak tergesa, tidak pula lambat. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, Ahmad merasakan lututnya sedikit gemetar. Namun ia tetap menunduk. Assalamualaikum. Sapa Sultan dengan suara dalam namun lembut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Ahmad. Suaranya sempat bergetar di awal, lalu menjadi lebih stabil. Sultan mempersilahkannya duduk kembali. Tatapan Sultan tidak meremehkan, tidak pula berlebihan. Ia menatap Ahmad seperti seorang ayah menilai seorang calon pemimpin bagi keluarganya. Ahmad bisa merasakan penilaian itu. Ia sadar, di ruangan itu tidak ada yang tertarik pada pakaiannya. Tidak ada yang peduli pada asal desanya. Yang dinilai adalah dirinya, jiwanya. Perjalananmu melelahkan, tanya Sultan. Tidak, tuanku. Allah memudahkan. Jawab Ahmad singkat. Jawabannya sederhana, namun tulus. Sultan mengangguk pelan. Beberapa pertanyaan ringan dilontarkan. Tentang keluarganya. Tentang pesantrennya. Tentang bagaimana ia menghabiskan waktu sehari-hari. Ahmad menjawab apa adanya. Ia tidak melebih-lebihkan. Ia tidak mencoba terlihat hebat. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Santri yang terbiasa bangun sebelum subuh dan tidur setelah Isya. Namun di balik ketenangannya, ia terus berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini amanah, mampukan aku. Kilauan lampu, dinginnya marmer, dan megahnya ruangan itu perlahan tidak lagi menggetarkan hatinya seperti di awal. Zikir yang ia jaga menjadi penyeimbang. Ia menyadari satu hal penting. Kemewahan tidak akan membuatnya gemetar jika hatinya bersandar pada Allah. Yang membuatnya gemetar bukanlah istana, melainkan tanggung jawab yang mungkin sedang menantinya. Karena jika benar ia dipilih, maka ia bukan hanya memasuki istana. Ia memasuki kehidupan yang penuh amanah. Dan di tengah semua kemewahan itu, Ahmad tetap merasa seperti setitik debu. Namun ia tahu, bahkan debu pun bisa bernilai jika berada di jalan yang diridhai Allah. Dan dengan hati yang terus berzikir, ia bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Sore itu, langit di luar istana mulai berubah warna. Cahaya keemasan matahari perlahan memudar, digantikan oleh semburat jingga yang menenangkan.
Di dalam istana, suasana menjadi lebih hening. Para pelayan berjalan lebih pelan, seolah menghormati waktu yang mendekati panggilan sholat. Ahmad masih duduk di ruang utama bersama Sultan dan beberapa orang penting lainnya. Percakapan yang terjadi sebelumnya tidak terasa seperti wawancara. Tidak ada pertanyaan tentang harta. Tidak ada pertanyaan tentang gelar. Tidak ada pula pembicaraan tentang kedudukan. Justru itulah yang membuat Ahmad semakin merasa kecil. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya dinilai. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu indah, bergema lembut di seluruh penjuru istana. Ahmad merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Ia selalu mencintai suara azan. Baginya, azan adalah panggilan pulang, panggilan untuk kembali kepada Allah. Sultan berdiri perlahan. Semua orang di ruangan itu ikut berdiri. Salah satu staf berkata dengan hormat, "Sholat telah siap, tuanku." Sultan mengangguk, lalu menoleh kepada Ahmad. Tatapan itu tenang, namun penuh makna. "Ahmad," katanya pelan. "Ya, tuanku," jawab Ahmad dengan hormat. Sultan terdiam sejenak, lalu berkata, "Pimpinlah kami sebagai imam." Dunia Ahmad seakan berhenti. Ia menatap Sultan, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Saya, tuanku." "Iya," jawab Sultan singkat, namun tegas. Jantung Ahmad berdetak keras. Ia datang dengan bayangan akan ditanya banyak hal. Tentang ilmunya, tentang latar belakangnya, tentang kemampuannya. Namun ia tidak pernah membayangkan akan diuji dengan cara ini. Menjadi imam, di hadapan Sultan, di dalam istana. Tangannya terasa dingin. Namun ia tahu, ia tidak bisa menolak. Ia menunduk. "Baik, tuanku." Mereka berjalan menuju ruang sholat istana. Ruangan itu luas dan indah. Karpetnya tebal, dengan pola yang mengarah tepat ke kiblat. Lampu gantung kristal di atas memancarkan cahaya lembut. Tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Ahmad berdiri di depan. Di belakangnya, Sultan berdiri bersama para pejabat, ulama, dan anggota keluarga istana. Ahmad menarik napas panjang. Untuk sesaat, rasa takut mencoba masuk ke dalam hatinya. Namun ia segera memejamkan mata. "Ini bukan tentang mereka," bisiknya dalam hati. "Ini tentang Allah." Ia mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sholat dimulai. Di rakaat pertama, suaranya sedikit bergetar. Bukan karena ia tidak hafal. Bukan karena ia tidak mampu. Tapi karena kesadaran akan tempat dan keadaan. Ia sedang berdiri di tempat yang begitu megah, memimpin orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Namun perlahan, ia mengingat sesuatu yang selalu diajarkan oleh kiainya. Ketika kau berdiri sebagai imam, jangan lihat siapa yang di belakangmu. Hadapkan hatimu hanya kepada Allah. Ahmad mulai membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya masih pelan, namun mulai stabil. Ia kemudian melanjutkan dengan ayat yang sangat ia cintai. Ayat tentang tawakal, tentang kesabaran, tentang bagaimana Allah selalu bersama orang-orang yang berserah diri. Setiap kata yang keluar dari lisannya bukan hanya hafalan. Itu adalah bagian dari hidupnya. Ia pernah lapar, dan ia bertawakal. Ia pernah merasa sendiri, dan ia bersabar. Ia pernah merasa kecil, dan ia berserah diri. Kini, semua itu mengalir melalui suaranya. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Suaranya berubah. Getaran gugup itu menghilang, digantikan oleh ketenangan yang dalam. Suaranya menjadi jernih, penuh penghayatan, seolah setiap ayat keluar langsung dari hatinya, bukan sekadar dari lisannya. Ruangan itu menjadi sangat hening. Tidak ada suara selain bacaan Al-Quran. Setiap orang yang berdiri di belakangnya merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekadar bacaan yang indah. Ini adalah bacaan yang hidup. Ketika Ahmad membaca ayat tentang kesabaran, hatinya teringat malam-malam panjang di pesantren. Ketika ia membaca ayat tentang tawakal,
Ia teringat langkah-langkah panjangnya berjalan kaki sendirian. Ketika ia membaca ayat tentang pertolongan Allah, ia teringat doa-doanya di sepertiga malam. Tanpa ia sadari, air matanya jatuh perlahan. Namun suaranya tetap stabil. Di belakangnya, seseorang terisak pelan. Lalu yang lain. Tangis terdengar dari beberapa penjuru ruangan. Beberapa orang menundukkan kepala. Beberapa memejamkan mata. Bahkan Sultan, yang berdiri tegap sejak awal, kini terlihat diam dengan wajah yang berubah. Solat itu terasa berbeda. Bukan karena tempatnya, tapi karena kehadiran hati di dalamnya. Ketika Ahmad mengucapkan salam terakhir, ruangan itu tetap hening selama beberapa detik. Seolah semua orang masih tenggelam dalam makna yang baru saja mereka rasakan. Ahmad tetap menunduk. Ia tidak berani menoleh. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di belakangnya. Ia hanya berdoa dalam hati. Ya Allah, terimalah solat ini. Ampuni kekuranganku. Beberapa saat kemudian, ia mendengar langkah mendekat. Ia menoleh perlahan. Sultan berdiri di hadapannya. Wajah Sultan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada kelembutan di sana. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sultan tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap Ahmad dalam diam. Dan dalam tatapan itu, Ahmad merasa bahwa ujian yang sebenarnya bukanlah tentang kemewahan istana, melainkan tentang apa yang ada di dalam hatinya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di negeri itu, Ahmad tidak lagi merasa seperti setitik debu. Ia merasa seperti seorang hamba. Seorang hamba yang berdiri di hadapan Rabb-nya. Dan itulah satu-satunya kedudukan yang benar-benar ia inginkan. Suasana ruang solat istana masih diliputi keheningan setelah salam terakhir diucapkan. Tak seorang pun langsung bergerak. Seolah setiap jiwa masih tenggelam dalam makna ayat-ayat yang baru saja dilantunkan. Ahmad tetap duduk dengan kepala tertunduk. Jantungnya masih berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun hatinya terasa aneh, tenang, ringan, dan dekat. Ia tidak tahu apa yang orang-orang pikirkan tentangnya. Ia tidak berani berharap apapun. Baginya, bisa berdiri dan menyelesaikan solat tanpa kesalahan saja sudah merupakan pertolongan besar dari Allah. Langkah kaki terdengar mendekat. Pelan. Mantap. Berwibawa. Ahmad mengangkat pandangan sedikit. Sultan berdiri di hadapannya. Jarak mereka begitu dekat sekarang. Ahmad bisa melihat garis-garis usia di wajah Sultan. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah ketenangan yang lahir dari pengalaman panjang dan kehidupan yang penuh ujian. Ahmad segera menunduk kembali sebagai bentuk hormat. Sultan tidak langsung berbicara. Beliau hanya menatap Ahmad, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Beberapa detik berlalu. Namun bagi Ahmad, itu terasa seperti waktu yang sangat lama. Akhirnya, Sultan berbicara. Wahai anak muda. Suaranya lembut, jauh dari kesan memerintah. Apa yang kau miliki? Pertanyaan itu sederhana. Namun bagi Ahmad, itu terasa sangat besar. Ia tidak ditanya tentang kekayaannya, tidak tentang keluarganya, tidak tentang pendidikannya. Hanya satu hal, apa yang kau miliki? Ahmad terdiam sejenak. Ia tidak ingin menjawab dengan tergesa. Ia tidak ingin menjawab dengan sesuatu yang dibuat-buat. Ia menunduk lebih dalam. Lalu menjawab pelan, dengan suara yang jujur dari hatinya. Hamba hanya memiliki iman dan doa orang tua, Tuanku. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa hiasan, tanpa tambahan. Hanya kebenaran sederhana yang selama ini ia pegang. Ruangan itu kembali hening. Sultan tidak langsung merespons. Beliau hanya berdiri, diam. Sangat lama. Tatapannya tetap tertuju pada Ahmad. Ahmad mulai bertanya dalam hatinya. Apakah jawabannya salah? Apakah ia seharusnya mengatakan sesuatu yang lebih meyakinkan? Namun ia segera menenangkan dirinya. Ia telah berkata jujur. Dan kejujuran adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah ia sesali. Akhirnya, Sultan menarik napas panjang. Beliau berjalan perlahan, lalu duduk di kursi yang ada di dekat mereka.
Isyarat diberikan agar Ahmad juga duduk di hadapannya. Ahmad menurut. Posisinya tetap rendah hati. Punggungnya tegak. Namun pandangannya tertunduk. Sultan kembali berbicara. Banyak lelaki datang ke hadapanku, katanya pelan. Mereka membawa silsilah panjang, kekayaan besar, dan nama yang dihormati. Beliau berhenti sejenak. Namun ketika mereka berdiri dalam solat, aku tidak melihat hati mereka. Ahmad mendengarkan dalam diam. Sultan melanjutkan, hari ini, ketika kau membaca ayat-ayat Allah, aku tidak hanya mendengar suara. Aku melihat hatimu. Air mata mulai menggenang di mata Ahmad. Ia tidak pernah berharap dipuji. Ia bahkan tidak merasa pantas. Sultan menatapnya dengan dalam. Katamu kau hanya memiliki iman dan doa orang tua. Beliau mengangguk pelan. Itu adalah kekayaan terbesar yang dimiliki seorang manusia. Ahmad merasakan dadanya sesak oleh haru. Ia teringat ibunya yang bangun sebelum subuh untuk mendoakannya. Ia teringat ayahnya yang selalu berkata, jangan pernah tinggalkan solat. Selama ini, ia merasa tidak memiliki apa-apa. Namun kini, ia mulai memahami bahwa ia sebenarnya tidak pernah benar-benar miskin. Sultan kemudian bertanya lagi, apa yang kau inginkan dari hidup ini, wahai Ahmad? Pertanyaan itu membuat Ahmad berpikir sejenak. Ia tidak ingin menjawab dengan ambisi dunia. Ia tidak ingin mengatakan sesuatu yang hanya terdengar indah. Ia ingin jujur. Saya hanya ingin Allah ridha kepada saya, tuanku, jawabnya pelan. Sultan terdiam lagi. Namun kali ini, diamnya berbeda. Ada senyum tipis di wajahnya. Senyum yang jarang muncul dari seseorang yang telah melihat begitu banyak wajah manusia. Dan jika dunia datang kepadamu? Tanya Sultan. Ahmad menunduk. Semoga dunia tidak mengambil Allah dari hati saya. Jawaban itu membuat salah satu orang di ruangan itu menunduk haru. Sultan memejamkan mata sejenak, seolah meresapi kata-kata itu. Kemudian beliau berkata dengan suara yang sangat lembut. Tidak semua orang yang miskin harta adalah miskin. Dan tidak semua orang yang kaya adalah kaya. Ahmad merasakan air matanya jatuh. Ia tidak bisa menahannya lagi. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pengakuan, bukan dari manusia biasa, tapi dari seseorang yang memiliki segalanya di dunia. Namun yang masih mampu melihat nilai sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Sultan kemudian berdiri. Ahmad segera ikut berdiri. Sultan mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahu Ahmad. Sentuhan itu hangat. Seperti seorang ayah kepada anaknya. Imanmu menjagamu sampai ke sini, kata Sultan. Dan aku ingin melihat sejauh mana iman itu akan membawamu. Ahmad tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, percakapan itu telah mengubah sesuatu di dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pemuda miskin dari desa kecil. Ia melihat dirinya sebagai seorang hamba yang sedang berjalan di jalan yang telah Allah pilihkan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut pada masa depan. Karena ia tahu, selama ia menjaga imannya, Allah akan menjaganya. Ruangan itu terasa begitu sunyi. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bisikan. Tidak ada gerakan yang berarti. Ahmad masih berdiri di hadapan Sultan, dengan hati yang dipenuhi campuran rasa harap, takut, dan ketidakpastian. Percakapan yang baru saja terjadi masih terngiang di benaknya. Setiap kata yang diucapkan Sultan terasa memiliki makna yang dalam. Namun Ahmad belum sepenuhnya memahami kemana arah semua ini. Ia hanya tahu satu hal, ini adalah momen yang sangat penting dalam hidupnya. Sultan berdiri dengan tenang. Tatapannya masih tertuju pada Ahmad. Seolah beliau sedang memastikan sesuatu di dalam hatinya sendiri. Beberapa orang penting di ruangan itu juga menunggu dalam diam. Waktu terasa berjalan lambat. Ahmad bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Tangannya terasa sedikit dingin. Namun ia terus berusaha menjaga hatinya agar tetap tenang. Ia membaca zikir dalam hati. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku. Akhirnya,
Sultan menarik napas panjang. Beliau melangkah sedikit lebih dekat. Dan dengan suara yang tenang, namun penuh keyakinan, beliau berkata, "Aku telah melihat banyak lelaki dengan harta melimpah dan nasab tinggi." Ahmad mendengarkan dengan penuh perhatian. Sultan melanjutkan, "Mereka datang dengan pakaian terbaik mereka. Mereka datang dengan nama besar keluarga mereka. Mereka datang dengan keyakinan bahwa dunia telah membuat mereka layak." Beliau berhenti sejenak. Tatapannya semakin dalam. "Tapi aku tidak melihat cahaya seperti yang kulihat pada dirimu." Kalimat itu membuat Ahmad terdiam. Cahaya? Ia tidak merasa memiliki apa-apa. Ia bukan ahli ibadah yang sempurna. Ia bukan ulama besar. Ia hanyalah seorang santri biasa yang masih belajar memperbaiki dirinya setiap hari. Namun Sultan melanjutkan, "Aku melihat ketenangan dalam sujudmu. Aku mendengar kejujuran dalam bacaanmu. Aku melihat kerendahan hati dalam jawabanmu." Air mata mulai menggenang di mata Ahmad. Ia mencoba menahannya. Namun hatinya mulai bergetar. Sultan kemudian mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. "Aku pilih kau jadi imam putriku, karena imanmu." Dunia Ahmad terasa berhenti. Kalimat itu bergema di dalam dadanya. Bukan karena ia menginginkan kedudukan itu. Bukan karena ia menginginkan kemewahan itu. Tapi karena ia tidak pernah membayangkan bahwa iman yang ia jaga dalam diam, ternyata terlihat oleh seseorang. Air matanya jatuh. Ia tidak bisa menahannya lagi. Selama ini, ia merasa kecil. Ia merasa tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Ia hanya menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia hanya berusaha menjaga syalatnya, menjaga niatnya, menjaga hubungannya dengan Allah. Dan kini, semua itu disebut sebagai alasan mengapa ia dipilih. Bukan hartanya, bukan wajahnya, bukan kedudukannya, tapi imannya. Ahmad tidak sanggup berdiri. Kakinya melemah. Tanpa sadar, ia jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Ia menunduk, lalu bersujud di lantai marmer istana itu. Sujud syukur. Sujud yang lahir dari hati yang paling dalam. Lantai itu dingin, namun sujudnya terasa hangat. Dalam sujud itu, Ahmad tidak melihat istana. Ia tidak melihat Sultan. Ia hanya melihat Allah. "Ya Allah," bisiknya dalam hati. Air matanya membasahi lantai. "Jika ini adalah nikmat dari MU, jangan engkau jadikan aku sombong karenanya." Ia teringat masa lalunya. Ia teringat sandal putus yang pernah ia ikat dengan tali. Ia teringat hari-hari ketika ia hanya minum air untuk menahan lapar. Ia teringat ibunya yang berdoa dalam diam. Ia teringat ayahnya yang bekerja tanpa mengeluh. Semua itu terasa seperti perjalanan panjang yang kini sampai di titik yang tak pernah ia bayangkan. Namun dalam sujud itu, Ahmad tidak merasa menjadi lebih besar. Ia justru merasa semakin kecil. Semakin sadar bahwa semua ini bukan karena dirinya, tapi karena Allah. Ruangan itu tetap hening. Tak seorang pun mengganggu sujudnya. Beberapa orang yang menyaksikan momen itu bahkan ikut menundukkan kepala, merasakan getaran yang sama. Sultan berdiri dengan tenang. Beliau tidak menghentikan Ahmad. Karena beliau tahu, sujud itu bukan untuk manusia. Sujud itu hanya untuk Allah. Setelah beberapa saat, Ahmad perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata. Namun di wajah itu juga terlihat sesuatu yang baru. Ketenangan. Ia berdiri kembali, meski tubuhnya masih sedikit gemetar. Ia menatap Sultan, lalu berkata dengan suara yang pelan dan tulus, "Hamba tidak pantas, Tuanku." Sultan tersenyum lembut. "Kelayakan bukan ditentukan oleh manusia," jawab beliau. "Allah yang menanamkannya di hati." Ahmad menunduk lagi. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya akan berubah. Ia tidak tahu jalan seperti apa yang akan terbentang di depannya. Namun satu hal yang ia tahu dengan pasti. Ia harus menjaga iman itu. Karena iman itulah yang membawanya sampai ke titik ini. Bukan kekuatan. Bukan kepintaran. Bukan kekayaan. Tapi iman yang ia jaga dalam diam.
Di malam-malam panjang ketika tidak ada yang melihatnya selain Allah. Dan di lantai istana yang megah itu, seorang santri sederhana telah membuktikan bahwa ketika iman dijaga dengan tulus, Allah mampu mengangkat derajat seorang hamba dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ruangan itu kembali dipenuhi keheningan. Setelah kalimat Sultan terucap dengan jelas, bahwa Ahmad dipilih karena imannya, semua mata kini tertuju pada satu sosok sederhana yang masih berdiri dengan wajah basah oleh air mata. Para penasihat kerajaan, para ulama istana, bahkan para pelayan yang berdiri di sudut ruangan menahan napas. Mereka menunggu. Bukan keputusan Sultan, karena keputusan itu telah diucapkan. Mereka menunggu jawaban Ahmad. Seorang pemuda desa. Seorang santri tanpa harta dan tanpa nama besar. Ditawarkan menjadi imam bagi putri Sultan. Ditawarkan kehidupan yang mungkin diimpikan banyak orang. Ahmad berdiri dengan dada yang masih bergetar. Di satu sisi, ia tahu bahwa ini adalah kehormatan besar. Di sisi lain, ia merasa takut. Bukan takut pada tanggung jawab dunia, tetapi takut pada hatinya sendiri. Ia tahu betapa halusnya ujian kemuliaan. Kemiskinan memang berat, tetapi kekayaan bisa jauh lebih berbahaya. Ia menunduk sejenak, memejamkan mata. Dalam detik-detik itu, ia kembali ke masa lalunya. Ia melihat dirinya berjalan kaki di jalan berdebu. Ia melihat dirinya duduk sendirian di masjid kecil pesantren. Ia melihat ibunya yang mengangkat tangan mendoakannya. Ia melihat ayahnya yang berkata, "Jangan tinggalkan sujudmu." Ia bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah ini akan mendekatkanku kepada MU, atau justru menjauhkanku?" Ia tahu, satu jawaban bisa mengubah seluruh hidupnya. Namun ia tidak ingin menjawab dengan nafsu. Ia tidak ingin menjawab karena kagum pada istana. Ia tidak ingin menjawab karena terpesona oleh kemuliaan dunia. Perlahan, Ahmad mengangkat wajahnya. Matanya masih merah, namun tatapannya kini lebih tenang. Ia menatap Sultan dengan hormat, lalu berkata dengan suara yang jernih, meski lembut, "Jika ini jalan untuk lebih mendekat kepada Allah, hamba terima." Ruangan itu tetap hening. Semua orang menyimak setiap katanya. Ahmad melanjutkan, "Tapi jika ini menjauhkan hamba dari keikhlasan, izinkan hamba tetap menjadi santri biasa." Kalimat itu meluncur tanpa ragu. Tidak ada getaran ketakutan. Tidak ada nada ambisi. Hanya kejujuran. Beberapa orang di ruangan itu saling berpandangan. Mereka mungkin tidak pernah mendengar jawaban seperti itu sebelumnya. Biasanya, tawaran seperti ini disambut dengan cepat, dengan bangga, bahkan dengan rasa kemenangan. Namun pemuda ini justru menimbangnya dengan iman. Sultan menatap Ahmad dalam-dalam. Wajahnya berubah. Bukan marah, bukan tersinggung, melainkan haru. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Senyum yang bukan sekadar formalitas. Senyum yang lahir dari hati. "Engkau takut kehilangan keikhlasan?" tanya Sultan pelan. Ahmad mengangguk. "Hamba takut hati hamba berubah, Tuanku. Hamba takut mencintai dunia lebih dari yang seharusnya." Jawaban itu membuat beberapa orang menundukkan kepala. Karena mereka tahu, itulah ujian terbesar manusia. Sultan berjalan mendekat. Kini jarak mereka sangat dekat. Beliau berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa, "Wahai Ahmad, lelaki yang takut kehilangan keikhlasan adalah lelaki yang paling kecil kemungkinannya untuk kehilangan itu." Ahmad terdiam. Sultan melanjutkan, "Dan lelaki yang takut pada dunia adalah lelaki yang tidak akan diperbudak olehnya." Air mata kembali menggenang di mata Ahmad. Ia tidak menyangka jawabannya justru membuat Sultan semakin yakin. Sultan kemudian berkata, "Putriku tidak membutuhkan lelaki yang kaya harta. Ia membutuhkan lelaki yang menjaga hatinya. Dan hari ini, kau telah membuktikan bahwa hatimu lebih kau jaga daripada masa depanmu." Suasana ruangan berubah. Tidak lagi tegang, melainkan hangat. Salah satu ulama yang hadir mengangguk pelan, seolah menyetujui dalam diam. Ahmad menunduk lagi. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa lebih baik dari siapapun. Ia hanya merasa lega.
Karena ia telah jujur pada dirinya sendiri dan pada Allah. Sultan lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, "Ketahuilah, Ahmad, jika kau menerima amanah ini, itu bukan untuk meninggikan namamu. Itu untuk menguatkan agamamu dan agamaku." Beliau berhenti sejenak. "Dan jika suatu hari kau merasa dunia mulai menarik hatimu terlalu kuat, pintu ini tidak akan pernah menjadi penjara bagimu." Kalimat itu membuat Ahmad benar-benar terharu. Ia melihat bahwa Sultan bukan hanya mencari menantu. Ia mencari imam. Seorang pemimpin bagi keluarganya dalam agama. Ahmad kembali menatap Sultan. Dengan suara yang lebih mantap, ia berkata, "Jika tuanku yakin bahwa hamba bisa menjaga amanah ini, maka hamba mohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk memikulnya." Sultan tersenyum lebar. Senyum yang jarang terlihat dari seorang pemimpin besar. "Insya Allah," jawabnya singkat. Di ruangan megah itu, keputusan besar tidak diiringi tepuk tangan. Tidak ada sorak-sorai. Hanya keheningan yang penuh makna. Karena semua yang hadir tahu, yang baru saja terjadi bukan sekadar lamaran. Bukan sekadar perjodohan. Tetapi pertemuan dua niat yang sama-sama ingin menjaga agama. Dan di tengah istana yang megah itu, seorang santri sederhana sekali lagi membuktikan bahwa kemuliaan sejati bukan pada apa yang ditawarkan dunia, melainkan pada keberanian untuk tetap memilih Allah di atas segalanya. Malam itu, setelah keputusan besar hampir mencapai titik akhirnya, Sultan memanggil Ahmad kembali secara pribadi. Tidak ada penasihat, tidak ada pengawal. Hanya mereka berdua di sebuah ruang kecil yang jauh dari gemerlap aula utama. Lampu gantung kristal tak lagi mendominasi ruangan. Cahaya yang ada lebih lembut, lebih hangat. Seolah percakapan yang akan terjadi memang tak ditujukan untuk banyak telinga. Sultan duduk perlahan. Ia memandang Ahmad dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sebagai penguasa yang menilai, melainkan sebagai seorang ayah yang hendak membuka rahasia. "Wahai Ahmad," ucapnya pelan. "Engkau mungkin mengira keputusan ini terjadi secara tiba-tiba." Ahmad menunduk hormat. "Hamba memang tak pernah membayangkannya, tuanku." Sultan tersenyum tipis. "Namun ketahuilah, tidak ada yang tiba-tiba dalam keputusan ini." Ahmad mengangkat wajahnya perlahan. Sultan melanjutkan, "Sebelum namamu disebut oleh gurumu, aku telah mengirim orang ke pesantrenmu." Ahmad tertegun. Ia tidak pernah menyadari itu. Ia tidak pernah merasa diawasi. Sultan berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu melanjutkan dengan suara yang penuh kenangan. "Utusanku tinggal di sekitar pesantrenmu selama beberapa waktu." Ia tidak memperkenalkan diri. Ia tidak mengatakan bahwa ia diutus olehku. Ahmad menelan ludah. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa setiap amal kecilnya ternyata tidak sekecil yang ia kira. Sultan berkata, "Aku tidak meminta laporan tentang hafalanmu semata. Tidak tentang kepandaianmu berpidato. Tidak tentang nasabmu." Beliau berhenti sejenak. "Aku meminta satu hal. Amati bagaimana ia bersikap saat tidak ada yang melihat." Ruangan itu terasa semakin hening. Ahmad menunduk lebih dalam. Sultan mulai menceritakan satu persatu. "Utusanku melihat engkau berbagi makanan dengan teman sekamarmu yang sakit, padahal porsi makanmu sendiri tidak pernah cukup." Air mata Ahmad mulai menggenang lagi. Ia mengingat hari itu. Hari ketika ia hanya punya sedikit nasi dan lauk sederhana, namun temannya belum makan sejak pagi. Ia tidak merasa melakukan sesuatu yang istimewa. Ia hanya merasa itu hal yang wajar. Sultan melanjutkan, "Utusanku melihat engkau memperbaiki sandal temanmu yang putus, sementara sandalku sendiri waktu itu lebih baik darimu." Ahmad tersenyum kecil di antara tangisnya. Ia ingat betul sandal yang ia jahit dengan benang seadanya. Ia tidak ingin temannya berjalan tanpa alas kaki. "Itu bukan hal besar, tuanku," bisik Ahmad lirih. Sultan menggeleng pelan. "Justru karena itu tidak besar di matamu, maka itu besar di mataku." Ahmad terdiam. Sultan lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam.
Dan satu hal yang membuatku paling lama terdiam ketika membaca laporan. Beliau berhenti sejenak, seolah menahan emosi. Utusanku melihat engkau menangis di sepertiga malam. Ahmad gemetar. Ia tak pernah menyangka ada yang melihatnya saat itu. Saat semua orang tidur. Saat ia merasa benar-benar sendirian bersama Rabbnya. Sultan berkata pelan. Ia mendengar engkau menyebut nama ibumu dalam doa. Ia melihat bahumu bergetar. Ia melihat engkau meminta agar tidak diuji dengan dunia yang membuatmu lupa pada akhirat. Air mata Ahmad kini jatuh tanpa bisa ditahan. Malam-malam itu adalah rahasianya dengan Allah. Ia tidak pernah menceritakannya pada siapapun. Ia tidak pernah berharap ada yang tahu. Ia tidak pernah berniat menunjukkan kesalehan. Ia hanya rindu. Rindu pada ibunya. Rindu pada kasih sayang Allah. Sultan mendekat. Wahai Ahmad, banyak lelaki datang kepadaku membawa rekomendasi dan pujian. Mereka menunjukkan kelebihan mereka dengan bangga. Beliau menghela napas. Tapi engkau, bahkan tidak tahu bahwa dirimu sedang dinilai. Ahmad terisak pelan. Sultan melanjutkan. Bukan kemiskinanmu yang membuatku memilihmu. Beliau menatap Ahmad dengan penuh keyakinan. Dan bukan pula kesederhanaan pakaianmu. Suaranya menjadi lebih tegas. Aku memilihmu karena ketulusan yang tidak pernah kau pamerkan. Kalimat itu terasa menghujam lembut ke dalam hati Ahmad. Ia baru menyadari satu hal besar. Bahwa tidak ada amal yang benar-benar tersembunyi. Bahwa Allah mampu memperlihatkan cahaya seseorang kepada siapapun yang Dia kehendaki. Sultan berkata lagi, putriku tumbuh dalam kemewahan. Ia tidak kekurangan apapun dari sisi dunia. Tapi aku takut ia kekurangan seseorang yang mampu menuntunnya dalam keikhlasan. Beliau menatap Ahmad dengan tatapan seorang ayah. Aku tidak ingin ia menikah dengan lelaki yang hanya mencintainya karena status. Aku ingin ia bersama lelaki yang bahkan saat tidak dilihat manusia, tetap takut kepada Allah. Ahmad menunduk dalam-dalam. Ia merasa kecil. Bukan karena rendah diri, tetapi karena menyadari betapa besar amanah yang kini ada di hadapannya. Sultan lalu berkata pelan, ketahuilah, Ahmad, aku tidak mencari imam untuk istanaku saja. Aku mencari penjaga hati bagi keluargaku. Hening kembali menyelimuti ruangan. Ahmad akhirnya berkata dengan suara yang parau. Hamba tidak pernah berniat agar amal hamba diketahui, Tuanku. Sultan tersenyum lembut. Itulah sebabnya ia layak diketahui. Air mata Ahmad kembali mengalir. Ia menyadari satu hal penting malam itu. Bahwa hidupnya di pesantren yang sunyi, langkah-langkah kecilnya, pengorbanan yang ia anggap biasa, semuanya tidak pernah sia-sia. Tidak ada doa yang menguap begitu saja. Tidak ada tangis yang tidak dicatat. Tidak ada kebaikan kecil yang luput dari perhatian Allah. Dan kini, ia mengerti. Ia tidak dipilih karena ia miskin. Ia tidak dipilih karena ia berbeda. Ia dipilih karena ia tidak pernah berusaha terlihat baik. Ia hanya berusaha menjadi baik. Di hadapan Allah. Di ruangan kecil yang hangat itu, seorang sultan dan seorang santri duduk dalam keheningan yang penuh makna. Dan di balik keputusan besar yang akan mengubah banyak takdir, tersimpan satu rahasia sederhana. Ketulusan yang dijaga dalam sepi. Pada waktunya akan dipanggil untuk bersinar. Sahabat Lentera Teladan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak melihat rupa, harta, atau kedudukan. Allah melihat hati dan iman kita. Terkadang kita merasa kecil, tak berarti, tak diperhitungkan manusia. Namun bisa jadi, di sisi Allah, kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Tetaplah ikhlas, tetaplah menjaga iman. Karena yang meninggikan derajat bukanlah dunia, tapi ketakwaan. Terima kasih sudah menyaksikan kisah hari ini. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang terinspirasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya di Lentera Teladan.